Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali lagi hadir bersama kami. Dan kali ini seperti saya janjikan, saya undang tokoh-tokoh berpengaruh nih di kota Bandung ini. Dan alhamdulillah hari ini kita secara tidak kebetulan, kalau menurut saya tidak kebetulan, tapi bagi Allah tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Ini telah hadir Kang Juanda nih. Siap. Terima kasih Pak Toto. Dan saya juga akan menggali unik sekali. Pertama saya kenal Kang Juanda ini. Ada orang yang nge-WA saya menawarkan tentang AI camp itu. Jadi ada kaitannya dengan teknologi informasi lah begitu. Kebetulan sekolah saya itu sangat menggerakkan anak-anak itu untuk familiar dengan dunia teknologi informasi. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan untuk belajar AI, memanfaatkan teknologi informasi gratis pula gitu. Dan saya tanya-tanya, ini siapa nih orang nih pelakunya di belakangnya ini? Ternyata ada pelakunya, dan salah satu pelakunya itu adalah Kang Juanda ini. Siap. Ya baik, Kang Juanda ini sebetulnya siapa nih Kang Juanda ini? Dari sekolah, latar belakang dari mana nih? Saya ingin ngegali dulu nih ke belakang. Dari mana tuh Kang Juanda ini? Saya asli Bandung, lahir di Bandung, tinggal di Bandung, sekolah di Bandung. Dulu saya orang Gunung Batu Pak, di sebelah barat. Saya dulu dari Gunung Batu terus pindah ke Antapani pernah ke Bawah Batu, terakhir sekarang di Cigadung. Saya ini sekolah dulu, saya 10 tahun membantu Kang Emil. Ya, jadi saya 10 tahun menjadi staf khususnya Kang Emil Di gubernur di sini. di gubernur dan wali kota. Jadi saya 10 tahun mendampingi Kang Emil sebagai staf khusus yang fokusnya di bidang digital transformation, transformasi digital dan reformasi birokrasi. Jadi kalau Bapak dengar e-budgeting, dengar sidebar, dengar Picobar, Sapa Warga. Nah itu saya membantu lah di belakang JDS, Jabar Digital Service. Ini baru tahu saya ini otaknya ini gitu ya. Pokoknya inisiatif teknologinya Pak Ridwan Kamil saya yang membantu lah di belakang ya. Dan keduanya terkait reformasi birokrasi. Nah sebelum membantu Kang Emil, saya ini sebenarnya anak startup. Ya, jadi anak IT lah. Saya punya software house di Bandung dulu gitu ya. Sebelum diminta Kang Emil masuk di pemerintahan gitu ya. Jadi sebelumnya lagi saya kuliah di ITB. Nah, jadi saya kuliahnya di ITB, jurusannya teknik industri, tapi hobinya main IT. Ya, kalau industri kan belajar semua ya, teknik industri. Terus sebelumnya lagi SMA 3, SMP-nya SMP 5, SD-nya Antapani, Griba Antapani. Jadi ini Bandung tulen. Orang tua ibu bapak Bandung. Bandung, Sunda. Asli bisa Sunda? Asli Sunda, meskipun lahirnya kalau ibu di Tasik, bapak di Ciamis. Memang Sunda itu memang dari situlah turun-turun ya Tasik Ciamis, tapi ya ketemu di Bandung lah. Baik, sekarang Kang Juanda ini sudah beristri, berkeluarga juga? Sudah, alhamdulillah. Baik, saya ingin bertanya begini. Kok ini saya baru menemukan ya ke dunia pendidikan ini, Pak Menteri Pak Nadiem itu sudah mengarahkan bahwa dunia teknologi informasi itu sebuah keniscayaan. Karena orang seperti sudah punya dunia kedua. Tapi Kang Juanda harus tahu, SDM ini udah ada belum di sekolah gitu ya? Nah ini saya nyarinya hari ini. Makanya ketika ditawarin teman-teman kemarin ada yang nawarin ini bagus sekali, saya bilang saya mau, dan langsung diundang tuh. Datang sekolah besok saya. Nah ini kenapa nih ini ada ide seperti ini muncul ke sekolah dari sudut pandang Pak Juanda nih? Ya, jadi gini Pak Toto, jadi saya ini orang yang memang berubah nasib dengan teknologi ya. Artinya gini, menarik nih. Ya ibu saya kan guru SD ya. Ibu guru SD, guru SD di Gunung Batu. Dulu sempat di Antapani terus di Gunung Batu. Guru bapak saya juga PNS di sumber daya pengairan. Jadi saya alhamdulillah dari background keluarga yang ya menengah lah, meskipun nggak ASN lah ya. Itu kayak enggak miskin enggak. Nah, cukup lah gitu kan.
Meskipun karena bapak ini hobinya bisnis gitu ya, sering bisnis, side jobnya, tapi banyak gagalnya. Ya. Jadi sering pindah-pindah rumah gitu ya. Tapi satu hal yang paling beliau sangat berjasa adalah pendidikan. Saya itu mau seberapa berat ekonomi, selalu diberikan pilihan untuk mensupport pendidikan yang terbaik lah. Ikut kursus apa gitu ya. Beliau tuh sampai ngutang lah istilahnya ya untuk mau memasukkan saya ke kursus bahasa Inggris waktu SD gitu ya. Jadi memang luar biasa lah. Dia visioner ya berarti. Betul. Luar biasanya lainnya. Karena bapak tuh simpel aja di sumber daya pengairan dulu sebagai pelaksana beliau selalu melihat kok Pimpro ini banyak yang alumni ITB ya sana. Maka berarti anak saya kalau sukses jadi Pimpro harus ke ITB. Ya simpel aja ya. Simpel gitu. Jadi ya luar biasa orang. Jadi dari kecil udah dicek oke harus masuk ITB gitu ya. Ya. Dan saya selalu difasilitasi lah terhadap banyak hal ya. Dengan segala keterbatasan. Dan alhamdulillah saya yang pertama masuk SMP 5, SMA 3 dan ITB pun yang pertama lah dalam lingkungan keluarga gitu ya. Berkat beliau gitu ya. Nah, saya ini dulu ya tadi hobinya ngulik gitu ya, belajar IT gitu sampai akhirnya punya software IT dan ya sampai ya saya ada di posisi sekarang ya. Dalam artian saya dulu umur 29, saya persentuhan masuk ke dunia pemerintahan itu umur 28, Pak. 28 ya. Ketika 2012 ada kan saya bolak-balik Bandung Jakarta. Ya, bolak-balik Bandung Jakarta. Di Bandung bisnis punya software house, Jakarta bisnis ya. Nah tapi kesal ngeliat Jakarta situasinya nggak baik-baik saja kan gitu kan. Akhirnya saya bantu pada saat itu ada pilgub lah. Saya jadi relawan Pak Jokowi pada saat itu. Saya bikin game Selamatkan Jakarta. Saya bikin gamenya Facebook dulu, meledak 1 juta pemain ya selesai lah. 2013 giliran Bandung kan, ada pilkada yang saya sedih lihat kondisi Bandung kan, wali kotanya kena KPK, jalanan bolong, gelap dan lain-lain. Waduh, masa Jakarta saya Bandung enggak. Nah akhirnya ada Kang Emil senior, saya bantuin kan, bantu kampanye, start dari 6% menang 45%. Singkat cerita beliau kan jadilah ya. Jadi itu ada kaitan dengan IT juga. Nah saya IT-nya begini. Tiba-tiba saya diminta, bantu saya di pemerintahan. Wah, saya nggak ngerti politik birokrasi Pak. Nol lah anak sarap kan, justru kan anak IT itu sama anak pemerintahan dan politik dua kutub yang kesannya saling berjauhan ya. Anak IT apolitik atau anti pemerintah kadang gitu ya, nggak peduli lah istilahnya. Bahkan kalau hacker mah kerjanya ngejailin pemerintah ya kan, nyuriin data pemerintah. Sedangkan anak orang kategori pemerintah atau politik rada sering stigmanya agak kan gitu kan. Nah, saya nggak ngerti, tapi ya saya perlu bantuan kan gitu ya, tanggung jawab lah istilahnya. Udah ngedorong. Nah, tapi saya akhirnya gini, udah saya bantuin tapi di bidang teknologi. Nah, sekarang begini. Tadi kan jurusannya teknik industri. Betul, ya. Nah, ini saya ingin tahu juga nih supaya insight buat anak-anak yang nonton di sini. Dari mana belajar IT-nya itu? Otodidak. Nah, ini. Jadi nggak ada kampusnya ya? Kampusnya University. Betul. Jadi saya ini di TI diajarin ada programming dulu Pascal gitu ya. Tapi sebenarnya mah kulitnya aja. Saya lebih banyak belajar ya di industri ketika saya bisnis gitu ya. Nah tadi saya mau menyampaikan kan saya tuh berubah gara-gara teknologi begini Pak. Coba bayangkan Bapak, saya umur 29 tahun diminta jadi staf wali kota. Yang kerjanya istilahnya mengkoordinasikan kepala dinas kan ya. Ada perintah dari Pak Wali, gimana caranya sampai ke bawah dan tereksekusi. Waduh kan kepala dinas tahu umur 50-an lebih gitu kan. Senior semua ya kan. Saya umur 29 pada saat itu kan, 30 lah, mau 30-an. Oh gimana kan. Tapi saya pede Pak, kenapa? Karena yang saya urusin soal teknologi. Ya kan. Teknologi nggak ada yang tahu. Nah, dikit yang tahu. Kalau soal teknologi anak muda itu jagoannya karena lebih ngulik kan. Nah akhirnya
gara-gara itu gitu ya, karena berbekal keilmuan teknologi saya dan modal percaya diri organisasi, ya udah akhirnya saya membantu beliau dan alhamdulillah saya banyak menyumbang kontribusi lah. Dari 505 penghargaan Kang Emil, saya menyumbang 71 penghargaan ya. Jadi saya tuh berubah tuh ya karena teknologi lah gitu ya. Dan penghargaan itu karena memang ada andil teknologi di belakangnya, betul. Seperti penghargaan buat Sapa Warga, Picobar dulu kan, aplikasi COVID dan lain-lain. Sekarang begini, Kang Jun. Jadi kenapa sih kalau lihat ini kan tadi udah pemerintahan udah oke ya, saya luar biasa sekali gitu prestasinya. Ini gimana nih pendidikan nih? Oke, pendidikan. Masa tradisional sih pendidikan. Anda bilang tanda SD, SMP, SMA, masa sih tradisional? Iya. Kira-kira apa nih? Ya, pendidikan ya. Saya tuh gini kan, Pak Toto ya. Menurut saya memang saya tuh sangat konsentrat pendidikan ya. Yes. Jadi menurut saya pendidikan ini kan isunya banyak ya. Ada akses, ada mutu, ada tata kelolanya kan gitu kan. Kalau kita bicara akses, saya mungkin ke mutu dulu lah ya, yang paling ujung ya, yang paling ujung. Nah saya gimana nih mutu nih? Nah kalau menurut saya mutu itu ya kuncinya adalah dua Pak ya. Satu, pertama guru gitu kan. Gimana caranya guru ini bisa menjadi profesi yang membanggakan, kualitas gurunya meningkat gitu ya. Oke. Gimana caranya orang yang masuk jadi guru itu harus bukan kepaksa gitu. Anda kan ibunya guru ya. Iya. Bagaimana kondisi guru menurut Anda dari langsung melihat seorang ibu? Ya, yang harus ditingkatkan apanya itu? Termasuk kesejahteraannya mungkin. Betul kesejahteraan, betul. Kalau kita belajar kan di Finland, Amerika, guru itu profesi yang terhormat kan gitu kan. Nah, cuman kan memang saya berpikir ya, setelah saya belajar pemerintahan kan kalau solusinya naikin gaji itu kan no brainer lah istilahnya, naikin, tapi kan APBD-nya kurang kan biasa selalu gitu kan ya Pak ya. Betul. APBN. Ya kan selalu gitu tarik-tarikannya kan naikin ya, tapi kan skalanya masif gitu kan. Guru itu nggak mungkin kita naikin ya. Harus ada ide-ide kreatif ya. Nah, saya tuh mikir ide kreatif apa yang bisa membantu meningkatkan kelas guru tanpa membebani biaya gitu. Ya itu kan idenya kan. Oke, ada idenya kira. Nah, ada. Ide yang pertama menurut saya, menurut saya penghasilan guru jangan pukul rata. Karena guru tuh ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang kerja keras, ada yang enggak. Oh, itu ya. Ada yang kapasitasnya dia benar-benar concern terhadap pendidikan anaknya gitu, memperhatikan progres pengembangan ajar anak. Ada yang cuma sekedar menunaikan kewajiban kan gitu kan. Kan beda ya. Iya. Nah menurut saya kita harus memisah, membedakan insentifnya. Gimana cara kita bikin pola insentif yang kalau gurunya inovatif dalam mengajar ya, mau belajar juga gurunya gitu kan, dia cara mengajarnya kreatif dan terlihat progres anaknya pun jangan lihat hasil akhir tapi lihatnya progres gitu ya. Dari masuk pre-testnya gini, post-testnya meningkat kan gitu kan. Wah ini yang kayak gini yang harus ditambah gitu ya. Jadi menurut saya satu, nggak perlu pukul rata. Kalau pukul rata beban akan tinggi. Tapi kalau kita buat dinamis, kita buat based on performance gitu ya, ada bonus-bonus, ada employer demand lah gitu kan, dengan hadiah 2 kali lipat, 3 kali lipat, menurut saya itu akan merangsang guru agar perform. Itu yang pertama. Bisa juga ini. Kedua, kita bisa juga mengurangi beban biaya hidup guru. Misalkan kalau nanti ke depan kan bisa guru tuh dikasih, kalau nanti public transport amin ya ke depan mudah-mudahan membaik. Bandung punya public transport kayak di Jakarta lah gitu kan, dan semua naik public transport buat guru gratis. Iya kan? Good. Kan akhirnya beban ekonominya berkurang kan ya kan? Masih nanti ada banyak untuk disimpan. Iya, jadi kita bisa gitu. Terus kita kerjasama dengan misal resto apa gitu. Ya ini kan guru penting profesi, bikin diskon khusus lah buat guru misalkan, iya kan? Mengajak masyarakat berbisnis gitu dalam berbagai kemampuannya masing-masing. Iya betul gitu ya. Terus kalau nanti kita bikin fasilitas apa, ada buat guru spesialnya.
Ya. Nah menurut saya hal-hal seperti ini yang harus digalakkan sehingga yang menjadi guru itu spesial gitu ya. Yes. Gitu. Itu ya dari sisi tadi kesejahteraan ya, supaya orang mau masuk menjadi guru itu orang-orang yang memang passionate lah ya. Oke. Nah yang kedua, pola ajar Pak, menurut saya kita nih, saya herannya dari sejak zaman revolusi industri ya, Ya. pola mengajar kelas tuh kayaknya masih sama ya. Kayak Ada guru ngadep siswa, siswanya berjejer gitu kan. masih klasika. Yang bedanya adalah papan tulisnya dulu kapur, jadi spidol, jadi OHP, jadi infokus kan. Betul. Polanya masih satu arah. Padahal menurut saya harusnya kan era hari ini adalah era flip classroom kan. Kalau pernah mendengar ya, blended learning itu. Menurut saya kok itu belum masuk juga ya ke Indonesia. Karena kalau di luar saya lihat udah mulai populer gitu, di mana yang sifatnya pengajaran satu arah itu di rumah gitu ya. Di dalam kelas itu sifatnya workshop kan, mengerjakan homework lah kan gitu kan. Harusnya ke sana, dan bahkan dengan teknologi AI ke depan, banyak para ahli memprediksi ke depan tuh eranya personalized learning, Pak. Memang. Bahkan dengan sekarang ChatGPT terbaru, Pak, nanti kalau boleh diputar sebagai salah satu tambahan ya. Kemampuan AI sekarang ini dalam waktu dekat lah, hitungan bulan mungkin akan rilis ya. AI sekarang si ChatGPT bisa menemani anak untuk belajar. Jadi sekarang tuh dia kalau misalkan dia belajar di komputer ya, dia bisa membaca layar dan membaca, misalkan dia lagi ngerjain soal ya, bisa membaca dan dia bisa menjadi coach atau asisten dari siswa gitu ya. Ketika dia dikasih problem Pitagoras gitu, dia tuh tidak langsung ngasih jawabannya. Dia akan membimbing step by step bagaimana cara anak bisa menyelesaikan sebuah problem statement. Seperti guru. Seperti guru gitu. Itu capability AI sekarang, Pak. Waduh, ini. Jadi ini tantangan buat guru, karena guru harus berganti peran nanti. Karena nanti peran seperti step by step yang sifatnya memberikan informasi itu akan bisa di-replace oleh AI. Berarti guru itu benar-benar harus bisa jadi fasilitator kan. Harus bisa jadi mentor dan lain-lain. Nah, Kang John, itu kan yang hal-hal seperti itu. Apakah itu sudah diakses oleh dunia pendidikan tentang perubahan teknologi informasi ini? Ini juga mungkin PR ya. Karena kita harus dicerahkan kepada guru dong, harus belajar dan sebagainya. Ya memang kan tadi guru itu ada level-levelingnya. Ada yang memang biasa punya belajar sendiri, ada yang memang belajar harus dipaksa dan didorong. Itu kan ada fungsi juga dari lembaga atau dari pemerintah atau ya harus ada kepedulian juga dari masyarakat. Artinya nih, menurut saya ya, dunia pendidikan ini memang kekurangan sumber daya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, makanya ini, dan jarang sekali kan orang seperti Kang John yang mengajak datang ke sekolah. Ya saya ada pelatihan gratis dan sebagainya. Saya udah 2 tahun di sini, baru sekarang yang nawarin. Nah, pelatihan gratis belum ngejelas yang lupa tadi. Nanti saya jelasin. Yang pelatihan gratis ya. Jadi saya tuh bikin sama teman-teman Bandung AI Camp. Kenapa? Latar belakangnya itu pertama, saya sebagai orang di industri teknologi, Pak, merasa sulit mencari talent. Ya. Jadi yang namanya pekerjaan programmer, data scientist, Pak, itu pekerjaan yang paling banyak dicari hari ini. Dan kita tuh rebutan. Waktu saya bikin JDS, Jabar Digital Service, Pak. Good. Ya, waktu saya bikin Jabar Digital Service, Kang Emil kan kita udah nganggarin tuh slot programmer, kita butuh 25 programmer di JDS. Nggak pernah full kuota, Pak. Selalu kurang, di 20 dapatnya 4 tuh masih anggaran nggak keserap. Karena kita bersaing dengan para startup, para perusahaan, karena tidak ada satupun perusahaan besar hari ini yang nggak punya digital talent. Ya semua. Jadi programmer itu, data scientist itu di-hire oleh bukan hanya perusahaan teknologi seperti Grab, Gojek dan lain-lain, tapi perusahaan bank itu butuh gitu kan. Astra hari ini tidak ada satupun industri yang tidak terdistract oleh teknologi digital ya. Karena semua digitalisasi semua kan, dari HP semua sekarang hari ini. Nah, awalnya backgroundnya dari situ. Akhirnya saya dulu waktu di Pemprov bantu bikin Jabar Coding Camp, pelatihan gratis programming. Karena kita juga ironi melihat pengangguran Jabar kan tinggi. Kontribusi terbesar dari SMK kan ironi ya. SMK yang harusnya
memproduksi tenaga kerja siap pakai, Iya, malah kan. malah penganggurannya nganggur. Di sisi lain ada lapang pekerjaan di sektor digital yang kekurangan talent. Iya. Nah, saya pengen matchkan ini gitu ya. Nah, awalnya bergerak dari situ. Jabar Coding Camp yang sekarang Jabar Digital Academy sudah berjalan. Nah, tapi saya itu setelah berjalan, saya tuh melihat Pak ada model lain yang kalau itu mau jalan lah ya dengan ini dengan pemerintah. Nah, saya melihat ada yang belum ada yaitu teknologi AI hari ini gitu ya. Saya melihat revolusi AI hari ini tuh sangat cepat ya. Luar biasa lah. Luar biasa. Saya sehari-hari Pak hari ini Pak nggak bisa lepas dengan ChatGPT dan Perplexity lah istilahnya. Iya. Setiap hari saya pasti pakai itu untuk membantu kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Saya udah nggak pakai Google. Iya. Saya pakainya udah pakai ChatGPT gitu ya. Nanya langsung jawab. Nanya langsung jawab gitu ya dengan bahasa manusia. Iya. Tanpa harus diketik, bisa langsung voice gitu ya. Oke. Dan hampir semua kehidupan saya udah pakai inilah AI ya. Oke. Sampai nanya anak sakit, saya nggak ke dokter dulu Pak. Saya tanya ChatGPT dulu. Dan kadang manjur. Anak saya ketika nggak BAB 2 hari, saya nanya ChatGPT obat herbal apa yang paling pas. Disarankan jus buah prune. Saya beli jus buah prune 1 jam langsung keluar. Masya Allah. Ini jadi dokter berubah. Nah gitu Pak. Jadi wah tapi belum ada nih yang bikin pelatihan itu. Nah akhirnya saya bikin model dan saya memperbaikilah dari model yang lama. Saya tuh terinspirasinya oleh yang namanya ada Pursuit.org. Jadi di Amerika Pursuit.org itu adalah sebuah lembaga yayasan yayasan lah ya, non profit. Dia tuh kerjanya memang ngajarin skill digital untuk warga-warga termarginalkan gitu ya. Jadi yang di bawah UMR lah intinya dia latih yang luar biasa. Peningkatan itu naik berapa kali Pak? 9 kali ya kalau nggak salah ya. Gajinya itu setelah dia dilatih skill digital, dia dapat pekerjaan baru gitu ya. Peningkatan income yang pesat, hampir 9 kali lipat gitu. Eksponensial. Nah belajar dari situ saya membuat sama teman-teman Bandung AI Camp. Bandung AI Camp itu adalah kita ingin membawa kemajuan teknologi, mengajarkan digital talent, ditambah tools-tools AI untuk masyarakat. Nah kita utamanya tadinya adalah pengennya awalnya masyarakat yang termarginalkan dulu gitu ya. Makanya kita mulai dengan SLB, kita mulai dengan yang masyarakat yang nggak mampu lah gitu ya, disabilitas. Tapi ternyata nggak banyak gitu ya marketnya dan agak sulit ya, butuh untuk itu tuh butuh fasilitasnya lebih rumit lah. Akhirnya kita mengembangkan ya udahlah pokoknya semua aja silahkan. Kita ingin ngajarin, intinya kita ingin mendekatkan kemajuan teknologi dengan masyarakat lah gitu supaya kita tidak hanya mendapatkan teknologi itu yang sifatnya konsumsi doang gitu ya. Saya ingin kedepannya Indonesia ya khususnya Kota Bandung ke depan jadi kreator gitu ya dari sisi teknologi ini, memanfaatkan teknologi untuk hal yang produktif lah. Kang John, ini sebetulnya ya pertemuan yang menurut saya juga senang di sini karena bisa menyampaikan juga gitu sebetulnya. Saya terpikir begini ya, bukan jangan-jangan lulusan SMA nganggur itu bukan nggak ada pekerjaan, tetapi talentnya sudah tidak dibutuhkan yang diajarkan di sekolah. Betul. Nah ini sebetulnya tadi pemikiran Kang John begitu memberikan pendidikan AI Camp itu, kenapa nggak terpikir gitu ya bahwa ini harus dilembagakan, harus masuk ke sebuah lembaga pendidikan supaya percepatan untuk menumbuhkan tadi yang dibutuhkan tenaga-tenaga itu tersedia. Sekarang Kang John tadi mencari 25 itu nggak pernah tertutupi. Lalu saya tanya, emang ada dunia pendidikan yang ngelatihnya? Kan nggak ada. Inilah menurut saya kesadaran pemerintah, para tokoh-tokoh, para pemerhati pendidikan. Jadi anak-anak nganggur itu ya salah siapa? Salah pendidikan ya. Nah makanya saya tertarik sekali. Bahkan saya berharap ini kegiatan jangan hanya sebatas insidental. Tapi saya ingin mengajak juga nanti masuk menjadi
kepada lembaga yang melatih guru-guru di dalamnya ini. Nah, kuncinya kan kalau kita melatih anak, anaknya keluar. Ya, betul. Nah, jadi ini saya bertanya kepada Kang Jun, dengan kompetensi teknologi informasi yang dimiliki, wawasan pemikiran dan sebagainya, menurut saya kalau Kang Jun tidak punya visi di dalam dunia pendidikan, tidak akan mengalami percepatan perubahannya. Betul. Nah, sekarang adakah ide Jawa Barat ini kan Kang Jun sudah memahami mengolah data bersama Kang Emil. Kenapa tadi tidak dulu itu dimasukkan saja ke situ program dan ada proses pendidikan pelatihan untuk guru-guru se-Jawa Barat untuk melatih? Iya. Kenapa tidak seperti itu? Nah ini kenapa? Kenapa harus dalam bentuk kursus-kursus singkat seperti ini? Betul. Ya. Memang saya tuh dulu baru mulai itu memang di akhir-akhir ya, ngegarap yang ini nih ya, pas akhir-akhir. Upayanya sudah saya lakukan sih sebenarnya. Jadi saya tuh sudah mempertemukan antara kampus ITB, dulu komunitas Bebras lah yang suka di Toki ya, dengan Disdik waktu itu gitu kan. Yuk, ini menurut saya tuh pingin ya, kayak di Amerika tuh ada yang namanya code.org ya. Memang coding itu masuk ke dalam kurikulum gitu ya. Dan menurut saya ini penting gitu ya, bahwa karena ini skill yang sangat penting lah gitu ya buat literasi. Ini kan dulu literasi itu baca, hitung gitu kan. Menurut saya sekarang ini ya kita punya literasi buat code gitu ya. Dan sekarang yang terbaru adalah literasi AI gitu ya. Karena di masa depan ya, untuk bisa ngoding udah nggak perlu pakai tahu bahasa pemrograman Pak, cukup bahasa manusia, asal ngerti yang namanya prompt engineering. Jadi hari ini ada yang namanya lahan pekerjaan baru, yang disebut namanya prompt engineer. Prompt, PROMPT engineer. Apa itu prompt engineer? Prompt engineer itu adalah orang yang ngerti cara ngasih instruksi ke AI gitu. Ngasih instruksi ke AI itu nge-prompt namanya. Nah, dengan nge-prompt dia bisa membuat AI mengerjakan sesuatu kan gitu kan. Nah itu jadi sudah waktu itu ya, cuman apa ya kendalanya saya juga lupa ya. Sebenarnya karena saya kesibukan yang lain ya, karena tugas yang lain banyak, jadi saya udah sampai mempertemukan lah ya, mempertemukan antara komunitas yang punya kompetensi buat melatih. Saya mempertemukan, saya lupa di Disdiknya dengan bidang apalahnya. Ya ngobrol gitu ya. Tanggal lanjut. Jadi tapi ini kalau misalkan Kang Jun ini ya mau ya membantu kita di dunia pendidikan sebetulnya, tadi yang AI Camp itu larinya adalah untuk menyimpan semacam microchipnya di sekolah itu. Siapa? Ya guru-guru. Setuju. Jadi pelatihan guru ya. Iya, se-Jawa Barat itu mau ndak nanti Pak Jun kalau mau bantu? Boleh. Ya untuk guru-gurunya supaya guru itu tersimpan itu menjadi microchip di sekolah itu, dan dia akan terus melahirkan ahli-ahli itu. Pasti akan banyak tenaga yang dibutuhkan. Berarti kita buat kelas khusus guru ya? Yes. Deal, langsung niat Mas buat kelas khusus guru ya. Minimal kota Bandung, nanti Jawa Barat kan online itu bisa se-Jawa Barat dengan kota berapa gitu. Dan nanti guru-guru itu yang betul-betul disaring yang punya motivasi tinggi, dia akan terus menggenerate ke anak-anak terus itu. Gitu. Ini luar biasa Anjun ide-idenya, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi. Dan saya ucapkan terima kasih, dan single statement nih buat para siswa, buat para guru, buat masyarakat untuk menghadapi abad teknologi ini, apa yang harus dilakukan dari kesan Bang Jun nih? Ya, hari ini teman-teman kita mengalami sebuah fase awal revolusi industri baru ya. Dulu kita mengenal ada revolusi industri dengan mesin uap, itu merubah proses kerja jadi fabrikasi. Lanjut penemuan listrik. Ya, itu membuat productivity lebih meningkat lagi. Ada tahun 70-80 ya revolusi komputer. PC ya, PC. Itu merubah kan pola kerja kita. Ada revolusi internet. Tahun 90-an kan, merubah cara kita mendapatkan informasi kan. Sekarang kita nggak mungkin dapat tugas kerjaan nggak pakai Google kan. Lalu ada revolusi
mobile dan Mobile lain-lain ya. Nah sekarang kita mengalami revolusi ke-6 atau orang bilang ke-5 karena mobile nggak dihitung ya, adalah revolusi AI Pak. Yang menurut para ahli bahkan revolusi terpenting. Ya. Karena ini revolusi ke depan yang sedang coba diupayakan adalah adanya AI Ya. yang disebut namanya AGI, Artificial General Intelligence, yaitu di mana robot yang kepintarannya itu bisa melakukan apa yang manusia bisa, Ya. tapi lebih cepat. Contoh, manusia bisa lari kan cepat. Betul. Penemuan mobil kan, mobil bisa membawa kita jauh lebih cepat lagi gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tidak masuk ke dalam revolusi industri ini, pasti akan ada yang tergilas. Betul. Dan saya percaya mungkin AI tidak akan menghilangkan manusia, tentu pekerjaan manusia, desainer lah misalkan. Ya. Tapi orang-orang yang menggunakan AI itu yang akan menggilas atau menghilangkan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Ya, siapa yang menguasai AI dia menguasai dunia. Betul ya. Jadi apapun Anda nanti profesinya, mau desainer, mau guru, mau pengusaha, akuntan ya. Ya. Nanti kalau Anda tidak menguasai AI akan dikalahkan oleh akuntan yang menguasai AI. AI. Dan yang lebih penting harus menguasai AI itu adalah guru-guru. Guru-guru betul. Ya. Dia yang akan menggenerate manusia-manusia berikutnya. Ya betul. Terima kasih, Kang Jun, Sama-sama Pak. sudah menyempatkan waktu bersama kita, pemirsa Libel Podcast. Demikian diskusi dengan Kang Jun yang luar biasa inspiratif buat kita semua untuk mengajak kita shifting ke dunia teknologi yang berbasis AI sekarang. Dan untuk para guru dimanapun berada, ayo kita belajar terus dan kita jangan kalah cepat dengan para pencipta AI. Jadi kita harus ikut menjadi orang-orang yang menggenerate, melahirkan generasi-generasi literate terhadap AI. Demikian, terima kasih. Bila itu topik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.